Sumoyo. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan acara diseminasi RTL PKB PJOK dari Putri Ariyanti. Adapun susunan acara pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Negeri 1 Sumoyo, yang ketiga presentasi rancangan tindak lanjut oleh Putri Ariyanti, yang keempat masukan dari teman sejawat, yang kelima penutup. Marilah Bapak Ibu semuanya, acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Negeri 1 Sumoyo, Ibu Khairiyah. Kami persilakan. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu semua yang kami hormati, sebelumnya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkontribusi kepada usaha Sumoyo dalam keadaan sehat dan amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita bersama Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti pada syafaat dan pertolongan di surga dan kiamat. Ibu-ibu, dalam kesempatan ini saya merasakan mengucapkan banyak terima kasih yang telah ibu-ibu semua mengadakan acara dalam rangka diseminasi RTL PKB PJOK. Jadi tadi ibu-ibu guru yang telah melaksanakan ini, saya ucapkan selamat dan terima kasih. Semoga apa yang ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan nantinya kita dapat mengembangkan untuk ditularkan pada anak didik kita, sehingga pembelajaran kita akan lebih menyenangkan dan lebih mengasihkan. Ibu-ibu semua yang saya hormati, terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semuanya. Dan apabila di dalam menjamu ibu-ibu semua ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara di pagi hari ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, semoga nanti memberikan manfaat untuk kita semuanya. Demikian tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu presentasi rancangan tindak lanjut oleh Ibu Putri Ariyanti. Untuk Ibu Putri Ariyanti kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan waktu untuk saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu semuanya, kita bisa berkumpul di sini, dan insya Allah saya akan melaksanakan RTL rencana tindak lanjut untuk disampaikan kepada ibu-ibu semuanya, dan mungkin nanti jika ada tambahan atau sanggahan bisa untuk memperbaiki RTL saya. RTL saya yang berjudul KIPA Asik, yaitu Giat Pagi Anak Sehat. Giat Pagi Anak Sehat, di mana latar belakang Giat Pagi Anak Sehat tersebut adalah salah satunya yaitu kesehatan fisik anak pada anak usia dini, yaitu anak-anak ini. Tubuh mereka sedang dalam masa pertumbuhan yang pesat. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin seperti senam pagi dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, ketahanan tubuh, serta memperbaiki sistem peredaran darah dan pernapasan senam pagi, membantu mencegah
berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan gangguan metabolisme. Jadi kita sebagai guru pengajar di taman anak-anak, pastinya kita harus memperhatikan kesehatan anak usia dini semuanya. Kesehatan anak usia dini itu sangat mempengaruhi untuk masa depan mereka. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan motorik anak. Senam pagi membantu anak untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar seperti keseimbangan, kelenturan, koordinasi tubuh. Hal ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak yang pada gilirannya akan mendukung aktivitas belajar mereka di sekolah. Jadi untuk senam pagi itu nanti ketika anak-anak melaksanakan dengan rutin, sehingga apa itu pengembangan motorik anaknya itu juga akan seimbang. Selanjutnya yaitu kebiasaan hidup sehat. Pembelajaran senam pagi sejak dini dapat menjadi bagian dari upaya menanamkan kebiasaan hidup sehat. Melalui kebiasaan olahraga yang teratur, anak-anak akan terbiasa menjaga tubuh mereka tetap sehat dan aktif. Aktivitas fisik yang menyenangkan ini juga dapat mengurangi resiko perilaku kurang gerak atau sedentari yang sering menjadi masalah pada anak-anak di era digital saat ini. Ibu-ibu semuanya, anak-anak itu cenderung pada saat zaman sekarang ini adalah bermain dengan digitalisasi HP terutama, sehingga mereka waktu di rumah itu kebiasaannya adalah pastinya bermain HP. Untuk itu, untuk mengurangi mereka bermain HP, kita bisa melakukan gerakan itu biasanya hari-hari memberikan senam pagi. Nah, untuk senam pagi sehingga otot-otot mereka kuat, mereka sudah terbiasa untuk menggerakkan tubuhnya, sehingga mereka pun akan lebih menyenangi untuk bermain gerakan daripada melihat HP. Untuk selanjutnya yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Kegiatan fisik seperti senam pagi juga dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran anak. Olahraga dapat meningkatkan konsentrasi dan daya fokus anak di kelas. Setelah melakukan senam pagi, anak-anak akan merasa lebih segar dan siap untuk mengikuti pelajaran yang lebih baik. Biasanya anak-anak itu kalau pagi hari itu susah dibangunkan. Untuk mau apalagi saat ini musim hujan, pastinya lebih dingin cuacanya, sehingga anak-anak itu ketika dibangunkan, ayo nak sekolah, nah itu mereka lebih senang dengan menarik selimut daripada mandi. Untuk itu sampai di sekolah pun pastinya mereka juga kurang semangat karena cuacanya yang masih dingin juga, sehingga untuk agar anak itu bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran, maka setiap pagi hari diadakan senam pagi untuk menggerakkan otot-otot tubuhnya, kemudian mainnya, pemikirannya, sehingga anak-anak itu lebih fresh untuk mengikuti pembelajaran. Tujuan dan program dari IPA AC ini adalah satu, yaitu meningkatkan kesehatan fisik anak, yang kedua meningkatkan koordinasi motorik dan fisik, yang ketiga membentuk kebiasaan hidup sehat, yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kelima membangun kerjasama sosial. Begitu Bunda-Bunda untuk tujuan dan programnya. Dari tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan fisik anak. Ini pasti ketika anak-anak itu senam pagi, pastinya anak-anak lebih sehat. Nah, yang kedua meningkatkan koordinasi motorik dan fisik. Ketika kita melaksanakan senam pagi, anak-anak itu tidak hanya gerak tangan saja atau salah satu anggota tubuh saja, melainkan dari seluruh tubuh mereka akan bergerak, sehingga koordinasi motorik dan fisik mereka akan lebih seimbang. Yang ketiga yaitu membentuk kebiasaan hidup sehat, di mana ketika melaksanakan senam pagi itu anak-anak itu lebih sehat. Karena apa? Karena dari koordinasi otot-otot tubuh mereka akan hidup lebih aktif lagi. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kenapa ini senam pagi kok bisa meningkatkan kualitas pembelajaran? Tentu. Kenapa demikian? Karena sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak itu nanti akan lebih fresh dalam mengikuti pembelajaran, sehingga ketika diajak belajar anak-anak lebih semangat lagi tentunya. Yang kelima yaitu membangun kerjasama sosial. Ketika melaksanakan senam pagi tentunya bersama-sama dengan temannya. Nah, ada gerakan yang membuat mereka senang karena semangatnya. Mungkin mereka melaksanakan dengan bergandengan atau bagaimana ya, untuk gerakannya mereka mengekspresikan gerakan karena mereka kadang itu mendengarkan musik saja langsung juga. Jadi ketika mendengarkan musik untuk mengikuti senam pagi, mereka itu lebih semangat lagi. Adapun capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Untuk mencapai tujuan utama program giat pagi anak sehat ini perlu dirancang langkah-langkah yang berstruktur juga, dengan capaian yang jelas serta hasil yang diharapkan sesuai dengan setiap tujuan yang ditetapkan. Yang pertama, dari tujuan tadi meningkatkan kesehatan fisik anak. Capaian yang diharapkan itu apa? Kira-kira capaian yang diharapkan itu adalah anak-anak memiliki stamina yang lebih baik dan tubuh yang lebih bugar. Jadi tujuan yang pertama kita sebagai guru, kenapa meningkatkan kesehatan fisik anak? Karena kita berharap anak-anak itu memiliki tubuh yang lebih bugar, lebih semangat, berstamina. Sehingga langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya yang pertama yaitu melakukan senam pagi secara rutin setiap hari selama 10 atau 15 menit. Di mana 10 atau 15 menit itu setiap pagi sebelum masuk kelas. Jadi sebelum masuk kelas itu anak-anak membiasakan untuk beraktivitas fisik dulu bersama-sama. Setelah itu baru ke masuk kelasnya masing-masing. Yang kedua yaitu peningkatan intensitas latihan sesuai dengan kemampuan anak dan usia mereka. Kenapa begitu? Karena nanti ketika ada senam pagi itu mereka akan bergerak sesuai kemampuannya. Nah, mungkin anak-anak gerakannya bisa meniru dari gurunya, kemudian meniru dari temannya, atau bahkan mereka pertama mungkin dia akan melihat dulu gerakan-gerakan tersebut. Kemudian pemberian edukasi gizi seimbang agar anak mengerti pentingnya konsumsi makanan sehat untuk mendukung kesehatan gizi. Nah, di sini kita harus menyarankan kepada wali murid juga bahwa anak itu sebelum masuk sekolah harus sarapan. Kenapa demikian? Sarapan itu adalah mencegah stunting. Jadi untuk mendapatkan meningkatkan kesehatan fisik anak, maka anak-anak itu sebelum belajar pagi itu harus sarapan dulu. Diharapkan harus sarapan. Setelah itu baru ke sekolah. Kemudian untuk pemantauan rutin kondisi fisik anak-anak seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Setiap bulan pastinya kita mengukur tinggi badan, pertumbuhan fisik anak itu. Dari mulai tinggi badan, berat badan pastinya akan berbeda. Dan di sini bisa kita itu bekerja sama dengan puskesmas atau bidan desa. Yang bidan desa itu ditugaskan untuk memantau pertumbuhan juga oleh anak usia dini di tangan anak-anak juga. Nah, untuk itu kita sebagai guru bisa bekerja sama dengan MOU itu mengenai pertumbuhan gizi maupun pertumbuhan fisik anak. Gitu. Yang kedua yaitu tujuan meningkatkan koordinasi motorik dan keterampilan fisik. Capaian yang diharapkan yaitu anak-anak dapat melakukan gerakan senam dengan koordinasi yang baik. Jadi gerakan-gerakan senam itu berbeda-beda. Mungkin ada gerakan meliuk, melompat, merentang. Nah, itu anak-anak bisa melakukan dengan seimbang. Kemudian langkah-langkahnya yaitu pemberian latihan senam yang beragam. Di sini ada latihan senam yang beragam. Mungkin anak-anak itu akan bosan. Aku senam pengen ganti bunda. Aku ganti senam gemari. Aku senam apa? Dari lagunya saja, lagu irama musik yang berbeda. Anak-anak pun juga semangatnya sudah berbeda. Nah,
juga perlu dilatih dulu. Kemudian yaitu melibatkan anak-anak dalam permainan fisik yang mendukung koordinasi seperti permainan bola, tarik tambang atau lompat tari. Nah, itu anak-anak bisa diajak itu gerakan fisik itu di pagi hari, tidak hanya senam pagi, mungkin juga diajak fisik motorik lainnya juga bisa. Kemudian penerapan latihan keseimbangan dan fleksibilitas, contohnya berdiri dengan satu kaki, peregangan tubuh. Nah, sebelum melakukan senam pagi bisa dilakukan pemanasan, yaitu peregangan tubuh dulu. Kemudian yaitu pendampingan langsung oleh guru atau instruktur selama senam untuk memastikan gerakan yang dilakukan benar atau aman. Nah, di sini koordinasi dengan guru-guru semuanya, yaitu teman sejawat. Kalau gerakan seperti itu kita lakukan kepada anak, mungkin bisa kita koordinasi dulu. Itu mungkin aman atau tidaknya, benar atau salahnya bisa ada masukannya. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini. Capaian yang diharapkan yaitu anak-anak mengembangkan kebiasaan rutin berolahraga dan menjaga kesehatan fisik. Anak-anak memiliki pengetahuan yang baik tentang pola makan sehat dan kebersihan diri. Nah, di sini pola makan sehat tadi itu dari orang tua juga. Orang tua memberikan makanan sarapan pagi itu yang sehat kepada anak. Itu juga mempengaruhi kebiasaan anak itu untuk makan pola hidup sehat. Misalkan anak tidak suka sayur, bagaimana orang tuanya untuk memasak sayur agar anak itu menjadi suka sayuran. Atau anak tidak suka susu, setiap pagi dirutinkan mungkin minum susu 1 sendok, 2 sendok, akhirnya anak bisa minum susu 1 gelas. Nah, itu. Kemudian untuk anak-anak terhindar dari perilaku hidup tidak sehat seperti kebiasaan malas bergerak. Nah, yang saya sampaikan di depan tadi. Senam sehat bisa menumbuhkan anak lebih aktif lagi untuk bergerak, sehingga rasa malas ingin belajar akan hilang setelah mengikuti senam di pagi hari. Kemudian untuk langkah-langkahnya, setiap sesi senam pagi bisa diikuti dengan edukasi ringan mengenai manfaat olahraga bagi tubuh. Ketika pagi hari itu mungkin guru bisa memberikan edukasi itu apa? Pembelajaran kepada anak mengenai apa manfaat senam, kita senam apa, kita senam gemari, contohnya gemar makan ikan. Dari sini dari lagunya itu tadi kita seperti mendidik anak untuk bisa suka makan sehat. Nah, makan sehat yaitu dari ikan termasuk juga makanan sehat. Jadi setelah anak mendengarkan iramanya, kemudian anak bergerak sesuai iramanya, nanti anak itu akan mencoba untuk menyukai atau mencoba makanan apa sih ikan enaknya bagaimana. Nah, seperti itu sehingga mereka akan mengetahui pola hidup makan sehat. Untuk struktur program HIPA AC yaitu Giat Pagi Anak Sehat. Giat Pagi Anak Sehat dilaksanakan setiap pagi Ibu sebelum kegiatan pembelajaran. Dimulai selama 30 sampai 45 menit. Jadi sebelum pembelajaran masuk kelas itu tadi anak-anak itu diajak bergerak nih. Tapi kenapa di depan dilaksanakan 15 menit Putri? Nah, ini kenapa 30 menit? Nah, di awal senam itu kan kita memberikan edukasi, kemudian kita memberikan pemanasan. Itu kalau kurang lebihnya yaitu 15 menit ditambah pemanasan sama peregangan juga edukasi itu bisa mencapai 30 menitan. Program ini dilaksanakan minimal 3 kali dalam seminggu atau ini minimal atau bisa jadi dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai untuk membiasakan anak dengan rutinitas pagi yang sehat. Jadi ketika setiap pagi sebelum masuk pembelajaran kita laksanakan HIPA AC, yaitu bisa dengan melaksanakan senam pagi. Program Giat Pagi Anak Sehat sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak usia dini, baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Melalui kegiatan yang menyenangkan dan edukatif, anak-anak tidak hanya mendapatkan kebugaran tubuh, tetapi juga pemanfaatan dasar tentang pentingnya pola hidup sehat. Implementasi program ini dilaksanakan di taman kanak-kanak dapat menjadi
sehat yang berkelanjutan. Jadi anak-anak itu nanti akan lebih terbiasa untuk bergerak. Dan anak-anak di anak usia dini nanti setelah nanti masuk SD mungkin kegiatannya tiap hari itu akan berubah menjadi berapa kali karena mereka umurnya lebih banyak. Untuk kapasitas yang dimiliki itu modalnya apa? Modal apa yang kita butuhkan di sini? Yaitu modal manusia. Di mana modal manusia itu di taman kanak-kanak itu ada siapa saja? Ada kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat. Itu kita bisa saling koordinasi untuk melaksanakan kegiatan IPA ini. Kemudian modal fisiknya, lapangan sekolah, lapangan masyarakat atau taman. Lapangan sekolah bisa di halaman sekolah, lapangan masyarakat ada di lapangan punya desa, kita dekat dengan desa. Kemudian taman, mungkin anak-anak diajak jalan, kemudian ada tamannya bisa dilaksanakan di situ. Kemudian modal sosial, yaitu koordinasi dengan masyarakat. Boleh bisa koordinasi dengan masyarakat, misalkan kita akan melaksanakan di lapangan, yaitu bisa melaksanakan IPA AC bersama-sama gitu. Kemudian modal lingkungan, yaitu udara yang bersih, lingkungan yang nyaman, karena kita hidup di pedesaan ini masih lingkungan banyak sekali pepohonan sehingga udara pagi itu lebih sejuk. Untuk selanjutnya yaitu modal finansial. Modal finansialnya kita mendapatkan di taman kanak-kanak ini yaitu dana BOSP yang bisa kita gunakan untuk pembelian sarana prasarana seperti nanti tape recorder, nah seperti itu. Rencana evaluasi selanjutnya yaitu rencana evaluasi menilai keberhasilan program. Nah dari sini keberhasilan program memastikan bahwa tujuan program seperti peningkatan kebugaran fisik, pemahaman tentang hidup sehat dan pengembangan sosial anak itu tercapainya seberapa. Jadi kita harus memantau. Kemudian berupa kuesioner atau wawancara kepada anak. Senang tidak nak kalau yang senang pagi? Senang. Kalau senang, bunda aku mau yang ganti yang lagunya beda. Nah itu kita juga mendapatkan evaluasi dari anak-anak juga. Kemudian menyusun umpan balik dari anak, guru dan orang tua untuk memperbaiki. Di sini kita bisa meminta umpan balik dari anak, dari guru dan juga dari orang tua juga. Kalau diadakan senam pagi setiap hari itu kira-kira orang tua bisa datang tepat waktu atau jangan sampai orang tua mengantar anak telat, nah seperti itu. Kemudian mengobservasi kegiatan yang berjalan sesuai tujuan dan capaian perkembangan. Jadi kita bisa mengobservasi tiap hari kita mengobservasi kegiatan yang berjalan sesuai tujuan yang dicapai perkembangannya. Kemungkinan tantangan, keterbatasan fasilitas dan sarana, tantangan dalam keterlibatan anak, keterbatasan waktu, kendala ketersediaan dan kesiapan guru, kemudian keterbatasan dalam pembelajaran tentang pola hidup sehat, perbedaan kondisi fisik anak, sikap dan partisipasi orang tua, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Keterbatasan fasilitas mungkin kurang dalam fasilitasnya anak untuk melaksanakan IPA AC ini fasilitasnya kurang itu apa? Mungkin recordernya kurang besar atau kurang kencang sehingga anak-anak itu kurang semangat bisa jadi. Kemudian sarananya kurang nyaman mungkin bisa. Tantangan dalam keterlibatan anak biasanya itu orang tua itu ada yang kalau di desa itu jalannya yang telat sehingga anak itu ketika sudah dimulai pelaksanaan IPA AC senam pagi itu anak itu telat sehingga mereka tidak mau mengikuti. Kemudian keterbatasan waktu karena anak-anak itu tadi banyak yang telat datangnya sehingga untuk melaksanakan senam pagi itu juga molor seperti itu. Kendala ketersediaan atau kesiapan guru mungkin guru itu untuk mempersiapkan musiknya, iramanya itu yang sesuai dengan anak, yang disukai anak itu mungkin guru harus juga belajar. Selanjutnya yaitu perbedaan kondisi fisik anak.
sakit atau tangannya yang nggak bisa bergerak normal, itu kita harus juga memperhatikan. Nah begitu. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan program giat pagi anak sehat di taman kanak-kanak, yaitu pertama itu persiapan. Persiapannya yaitu sebelum program dimulai 2 atau 4 minggu sebelum pelaksanaan, yaitu tujuan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memastikan program berjalan dengan lancar. Kemudian pelaksanaan program setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu, itu bisa waktunya minggu pertama hingga seterusnya tergantung frekuensi kita. Misalkan minggu pertama kita ajak anak-anak yaitu senam sehat ceria. Minggu kedua kita ajak anak-anak senam pinguin. Itu minggu ketiga kita ajak anak-anak senam gemari. Nah itu berbeda irama. Itu mungkin akan anak lebih semangat untuk mengikuti gerakannya. Evaluasi program itu berjalan berkelanjutan, dilakukan setiap 3 bulan dengan evaluasi formal setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan atau 3 bulan itu diadakan evaluasi. Apakah program yang kita laksanakan itu berhasil dan dapat anak-anak itu lebih antusias melaksanakan untuk selanjutnya, atau bagaimana nanti bisa kita evaluasi. Untuk selanjutnya yaitu perencanaan tindak lanjut dan pengembangan program. Setiap 6 bulan setelah evaluasi sumatif, yaitu menganalisis hasil evaluasi dan merencanakan perbaikan dan pengembangan program. Di sini Bunda, saya menyampaikan tipe AC-nya. Mungkin ada masukan atau selebihnya, waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Ariyanti yang memberikan ilmu dan kepada ibu semuanya. Acara yang keempat yaitu masukan dari teman sejarah. Kami persilakan kalau ada masukan dari teman-teman, monggo nanti untuk ditanya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan masukan dan juga sedikit saran. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lia yang sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa dan dapat menginspirasi bagi kami sebagai guru ya. Jadi nanti kita bisa mengimplementasikan materi tersebut di kelas-kelas kami juga. Yang kedua, senam pagi pada program giat pagi anak sehat ini tadi menggunakan iramanya yang lagu-lagu modern semua sepertinya gitu. Anak-anak baiknya ini diberikan musik tradisional biar anak-anak juga bisa tahu sejak dini dari musik tradisionalnya seperti berpacul, macam bulan ataupun jamburan. Jadi anak-anak itu tidak hanya mengenal dari musik modern saja, tapi juga bisa mengenal musik tradisional sejak dini. Jadi guru juga perlu belajar bagaimana gerakan-gerakan dari musik-musik setiap harinya bisa lebih berkreasi, lebih berinovasi agar anak-anak itu tidak bosan dan juga anak tersebut lebih semangat dalam melaksanakan IPA tersebut. Kemudian selanjutnya anak diberikan kesempatan bagaimana kesempatan untuk mengekspresikan gerakan. Misalkan hari ini anak-anak ingin senam apa itu, jadi guru memberikan kesempatan kepada anak. Jadi anak itu saya ingin senam apa gitu, biar lebih semangat lagi ya. Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya juga. Kemudian diberikan anak itu memimpin di depan salah satu misalkan jabatan yang. Jadi anak tersebut bisa belajar seperti student agency untuk kepemimpinan murid sejak dini, sehingga anak tersebut untuk kedepannya bisa berani tampil di depan. Selanjutnya yang namanya giat pagi anak sehat itu tidak memerlukan harus senang dulu menurut saya. Jadi anak itu bisa diajak berlari-lari kecil, mengelilingi misalkan halaman sekolah, kemudian bisa berjalan di sekitar lingkungan sekolah, dan juga bisa bermain tanpa bola gitu. Dan juga tidak memerlukan harus senang, dan kita berikan kesempatan kepada anak dan juga memberikan alat tanda yang lain. Misalkan di sini kita bermain
dengan pasti. Di sana kita berikan nama bola, di sini bisa mengekspresikan dengan senang. Jadi anak-anak itu bisa memilih sesuai dengan bakat minat dan kesukaannya. Tidak harus kalau misalnya hari ini senang berarti pembelajaran masih student teacher center gitu. Kalau bisa itu bisa student center. Jadi anak-anak itu bisa memilih dia waktunya yang mana. Terima kasih. Mungkin semangat dan masukan dari saya, dan Giat AC ini menurut saya sangat luar biasa dan sangat menginspirasi dan bisa akan mewujudkan generasi emas pada tahun 2045, generasi yang tidak bersukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali atas sarannya dari masukannya dari Bu Tanti, dan sangat bagus sekali. Mungkin nanti masukannya itu sangat bagus itu ya. Bu Tanti memberikan masukannya bahwa nanti pipa AC ini memang benar tidak harus senang. Jadi minggu ini kita mungkin senang atau apa, dan bisa dilaksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita siapkan beberapa macam. Jadi sesuai bakat minat anaknya untuk memilih. Yang penting anak itu sebelum masuk kelas kita bisa melaksanakan pipa AC, ya, sehingga anak-anak itu lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Begitu. Terima kasih sekali. Mungkin ada yang lain Ibu? Mungkin saya sedikit memasukkan ya Bu ya. Terus setelah kegiatan pipa AC ini, apakah tidak sebaiknya kita menanyakan pada murid kita besok kita melakukan kegiatan apa? Dan anak itu lebih tertantang dalam melaksanakan. Oh, sesoknya aku senang kalau lompat. Besok kita mau lompat, jadi anak itu dari rumah itu sudah hidup. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali Bunda. Ya, bisa. Itu kita bisa lakukan. Karena apa? Untuk memancing anak juga bahwa oh besok aku akan melaksanakan ini. Jadi ketika mau berangkat sekolah, ya awalnya itu masih masih tidak semangat, sehingga karena akan ya betul sekali akan dilaksanakan kegiatan. Wah, kemarin Bunda bilang mau melaksanakan kegiatan ini sehingga aku harus masuk. Nah, itu bisa menjadi semangat tersendiri bagi anak. Terima kasih sekali Pindah masukannya. Mungkin ada yang lain Ibu? Sudah, jika sudah waktu kami persilakan kepada pembawa acara. Tapi sebelumnya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukannya untuk semuanya. Semoga kedepannya lembaga kita lebih baik lagi. Amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Marilah ibu-ibu semuanya, acara pada siang hari ini kita tutup.